Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di samping gua sekarang ada satu buah power supply dari First Player ya. Ini adalah First Player NGDP atau NGDP 750 watt ya. Next Generation Dominating Power ya. Dia sudah ATX 3.1, PCIe 5.1 ya. Dia di power supply-nya untuk lubang 12 PHPWR-nya ada 2 lubang guys. Tapi gue belum tahu nih kabelnya dapatnya 1 atau dapat 2 ya. Harusnya sih mungkin kalau 750 watt dapatnya 1 ya. Tapi kalau misalnya suatu saat kita mau nambah masih bisa aja ya. Oke, kita sekarang akan lihat lebih dekat ya ke power supply ini. Karena gue dapat infonya ini power supply itu sekarang lagi laris di Cina ya. Dia top nomor 2 di sana. Oke, mari kita unboxing si power supply ini. Oke. Nah teman-teman, PSU-nya sekarang udah ada di depan gua ya. Ini power supply teman-teman ya. Garansinya 10 tahun, dipegang oleh PT Cahaya Distribusi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau minat, gas udah gua taruh di deskripsi ya. Ada dari 750, 850 sampai 1000 ya teman-teman ya. Ini cakep banget ya. NGDP ya. Ada hologramnya di sini. Oke, First Player. Full modular, PCI 5.1, ada 12 PHPWR-nya 2 biji ya, ATX 3.1, 80 plus gold ya. Ini untuk yang 750 tuh harganya 1,6 ya. Dan yang di atas-atasnya tuh masih di bawah 2 juta setahu gue. Jadi masih terjangkau untuk PSU 750 teman-teman ya. Dengan fitur sebanyak ini. Oke, kita unboxing langsung ya teman-teman ya. Wih, langsung ada tulisan The One. Oke, packagingnya cakep banget teman-teman ya. Oke. Ini ada glitter ya, NGDP Mesh ID ya. Oke, seperti ini kalau misalnya teman-teman pengen lebih tahu lebih dalam soal si NGDP Mesh ini ya teman-teman ya. Oke, lalu ini ada diagram ya, wiring tutorial diagram. Oke. AC input, IO switch, smart fan control ya. Smart fan itu buat kayak kita bikin kalau misalkan dia santai ya udah kipasnya diem, kalau lagi kerja kipasnya muter gitu. Dan ini cara mencolok-coloknya ada di sini ya. Kalau misalkan teman-teman bingung ya, udah dikasih warna juga. Oke, gokil. Kayak yang merah nih buat motherboard ya. Oke, ini jarang loh ya PSU lain ngasih tutorial kayak gitu. Oke, ini ada kalimat-kalimat lagi ya. First Player brand services. Oke, dengan fitur banyak banget teman-teman ya. Oke, kapasitornya dari Jepang, ATX size ya. Ini sama aja sih, cuma beda bahasa doang. Lalu ini ada specification ya. Gua kalau ngelihat PSU ini ingat kontennya Sekilas IT Mas Randy, yang dia main ke pabriknya teman-teman ya. Ini PSU di tesnya udah mantep-mantep ya, udah mantep parah. Oke, sebelum ke PSU-nya kesini dulu guys ya. Oke, sampai gue dapat infonya dia PSU top 2 di China. Oke, kita lihat dus ini isinya apa aja. Ini hasil perkabelan ya. Oke, dapat kabel power ya teman-teman ya. Udah colokan Indonesia. Terus ini ada jumpernya. Jadi kalau misalkan kita mau nyalain PSU tanpa motherboard bisa dicolokin ke sini 24 pinnya. Kita dikasih COM guys, gokil. Dikasih sisir untuk kabel-kabelnya biar nggak berantakan. Gokil ini tuh, lihat ya. Oke. Biasanya dapat kayak gini tuh di extension guys. Ini kita dapat sekarang di sini. Oke, dapat velcro. First Player, born for gaming ya. Ada kabel keys, ada baut. Oke, nah ini dia guys perkabel-kabelan duniawinya ya. Banyak. Ada keterangannya di sini tuh ya.
Tapi kita buka aja lah ya. Kalau gue lihat guys, ini dia udah braided guys. Jadi makanya dikasih comb karena dia udah braided. Oke. Kita nunduk dikit deh ya. Biar lebih enak. Nah, ini 24 pin teman-teman ya. Nah, jadi untuk ngerapiin kabel-kabel ininya pakai tadi tuh yang sisir-sisir ini. Jadi kabelnya bisa rapi gitu. Gokil ya. Nah, yang ini ke PSU-nya, yang ini ke motherboard kita guys. 24 pin. Terus ini ada CPU 8 pin yang 4+4 ya. Oke, bisa di split juga. Lalu apa lagi? Ya. Ini juga sama. Yang 8 pin 4+4 ada dapat 2. Ini SATA ya. Untuk misalkan hard disk atau ARGB controller dan kawan-kawannya ya. Oke, 4 biji, terus ini SATA lagi, totalnya 8 ya. Lalu ada Molex juga ya. Ini kalau misalkan kalian masih pakai fan-fan yang non ARGB biasanya masih perlu Molex ya. Dapat 4 ya, jadi SATA-nya 8, Molex yang 4. Lalu ini PCI untuk VGA ya, yang 8 pin 6+2 ya. 1. Dan ini ada sama juga ya, PCI 8 pin 6+2 ya. Dapat 2 ya, jadi 8 pin CPU dapat 2, 8 pin VGA dapat 2. Dan di sini kabel VHPWR-nya teman-teman ya. Oke, dapatnya 1, ternyata gue kira dapatnya 2 karena setahu gue ngelihat di bentukan power supply itu dia colokannya lubangnya ada 2 guys ya. Nah, oke, kita sudah cek semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama power ya. Sekarang kita ke power supply-nya teman-teman ya. Oke. Apa yang dapat 2 kabel itu yang versi 1000 watt ya guys ya. Oke, ini kita buka pakai cutter aja ya. Tapi setidaknya kita udah dapat 1 ya. Untuk pasang kayak model RTX 4070 dan kawan-kawan teman-teman. Oke ya, NGDP. Next Generation Dominating Power. Cakep ya, ada smart fan control ya. Ini kalau power supply proper kayak begini teman-teman. Gold 750 ya, kalau misalkan kalian bagian power supply-nya kebuka bisa nampilin ini teman-teman ya. Oke, ini bagian belakang ya, ada power, ada on off, sama ini smart fan controlnya bisa di on, bisa di off ya. Oke, nah, ini juga sama, ini fan-nya ya, fan-nya cakep banget ya, garansi dari cahaya ya. Nah, ini lubang-lubangnya teman-teman ya. ATX 3.1 Gold, motherboard 18 pin. Nah, terus ini buat yang SATA Molex, ini buat 8 pin CPU, 8 pin VGA ya, sama ini 12 VHPWR ya. Dia ada 2 lubang teman-teman ya. Oke, tadi kabelnya disediain 1 ya. Nih, nanti kalau misalkan kalian butuh 2 ya untuk VGA yang lebih tinggi mungkin ya, kalian bisa colok lagi di bawahnya ya. Intinya dapat dari sananya itu 1 biji teman-teman ya. Oke, overall ini udah cakep banget ya. Dan sampai sekarang pun untuk 750 watt paling kita makainya nggak jauh dari 4070, 4070 Ti, 4070 Super atau yang Ti Super itu mereka masih pada butuhnya 1 yang 12 VHPWR teman-teman ya, belum 2 ya. Sampai saat ini gue ngeliat rata-rata butuhnya masih 1 ya. Oke, segitu aja teman-teman ya. Kalau misalnya minat, ini kalian bisa gas aja, linknya gua drop di deskripsi. Oke, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.